Yunani kuno. Terus belum selesai. Naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Terus? Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam 17 bulan lagi lupa deh. Jadi kayak intinya tuh pokoknya ada yang bahas kayak kalau misalnya keturunan Ishak itu diberikan perjanjian gitu kan. Tapi kalau buat disebut anak perjanjian itu kerajaan, nah itu sebenarnya masih agak abu-abu tuh maksud dari ayat itu tuh apa sih, kayak kenapa dari Ishak akan diberikan perjanjian, kalau dari yang Ismail akan diberikan kerajaan yang besar. Mungkin dari situ. Kalau di dalam tradisinya orang Yahudi, yang namanya anak sulung memang dia mendapatkan istilahnya berkat atau disebut dengan perjanjian gitulah. Tetapi itu sebenarnya juga tidak mewakili atau tidak mutlak. Bagaimana? Maksudnya tidak mutlak begini. Contoh, Yakub punya anak siapa? Ishak punya anak kan dua, Yakub dan siapa? Esau kan? Pernah baca? Yang sulung yang mana? Esau atau Yakub? Esau. Terus kemudian Yakub kan apa? Menipu ayahnya sendiri, dibantu sama ibunya dengan apa? Semangkuk apa? Sop atau apa? sop Ya kan? Yang merah, daging merah apa kacang merah sih? Kacang merah, ya kan? Yang mana ketika Yakub mengelabui ayahnya yang buta, akhirnya Yakub yang diberkati oleh ayahnya, Esaunya nggak dapat berkat. Ya, itu hanya untuk merebut apa? Hak sulung gitu kan. Itu hanyalah tradisi dalam bangsa Yahudi. Tetapi nyatanya kok bisa yang sudah diucapkan oleh ayahnya yang buta yaitu Ishak kepada anaknya Yakub, kok bisa hak sulung itu diberikan kepada anak yang bukan yang sulung gitu? Berarti kalau menurut Billy, apakah itu masih bisa dikatakan mutlak gitu? Buktinya Yakub bisa dapat hak sulung padahal dia bukan anak sulung gitu. Dia mendapatkan hak sulung gara-gara mengelabui ayahnya yang buta gitu. Dia menggunakan atau memakai bajunya kakaknya. Kakaknya kan pemburu, sedangkan Yakub bukan pemburu. Jadi Yakub menggunakan baju kakaknya, membawakan sup itu kepada ayahnya. Ayahnya karena buta, dia memegang mungkin bajunya, dia pikir ini Esau, diberkatilah anak itu, ternyata diberkati Yakub. Sekarang kalau memang itu mutlak, kan tinggal diberkati ulang ya harusnya Esau ya. Apa susahnya ya? Kalau memang berkat itu bisa dikeluarkan oleh Ishak gitu. Nah itu hanya menggambarkan sebagai tradisi orang Yahudi aja. Sebenarnya begitu. Ya. Tapi maksudnya dari kenapa kalau yang Ishak itu dikasihnya perjanjian, tapi kenapa yang Ismail yang kerajaan yang besar itu? Maksudnya? Ya, yang pertama tadi bahwa di dalam tradisi mereka memang ada yang disebut dengan perjanjian, itu adalah yang disebut dengan tradisi hak sulung. Tapi kalau yang Ismail itu mungkin dianggapnya karena dia dilahirkan bukan dari istri orang merdeka gitu ya, karena kan Ismail dilahirkan dari Sarah, sedangkan Sarah kan istilahnya bahkan diterjemahkan kan di Bible sebagai hamba gitu kan. Tetapi bukan berarti istilahnya terus menjadi lebih rendah atau bagaimana. Menurut saya tidak, karena orang Yahudi sendiri walaupun mereka menonjolkan Ishaknya, tapi digambarkan Ismail sama Ishak ini juga hubungannya baik gitu. Ketika Abraham meninggal juga dua-duanya menguburkan gitu. Jadi itu hanya masalah tradisi aja. Mungkin karena Ismail dianggap lahir bukan dari istri yang pertama, karena dianggapnya Hagar adalah hamba. Padahal Sarah itu adalah putri daripada Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Sarah gitu. Pernah baca? Ya kan? Pernah dengar nggak? Hagar itu sebenarnya putri Raja Mesir. Dia jadi budak kan, ceritanya jadi. Iya, di sini diterjemahkannya kan sebagai budak kan.
Tetapi ketika oleh Sarah diberikan kepada Abraham, kan untuk dijadikan apa? Istrinya. Tetap menjadi istrinya Abraham yang sah gitu. Ya kan? Istri kedua. Iya. Iya. Pernah dengar nggak bahwa ternyata Hagar itu adalah putri seorang raja Mesir? Di sini pernah ditulis nggak? Nggak ada. Pernah dengar nggak? Namanya hamba, Nggak ada kan? Nggak baca kan? Ada di sini. budak. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Ya, namanya The Chumash. Kebaca nggak? Nih, Cumas. bentar ya. Billy, baca. Apa nih? Hagar was a daughter of Pharaoh. So it was the Hagar, an Egyptian princess. Egyptian princess, Putri Mesir. putri Mesir. Jadi kalau mau dibandingkan, kalau Sarah sebagai istrinya Abraham, Sarah ini dulunya apa? Bukan putri raja, bukan putri bangsawan gitu kan, hanya orang biasa. Yang mana sebenarnya Sarah dan Abraham ini saudara satu bapak tapi lain ibu gitu. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar? Enggak. Wah, berarti pendalaman Alkitabnya kurang nih, Rick. Hagar dikatakan di sini, ini menurut orang Yahudi, ini adalah putri Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Sarah. Karena setelah peristiwa Raja Mesir mengambil Sarah istrinya Abraham, yang mana Abraham berbohong bahwa ini bukan istrinya tapi saudaranya, maka diambil. Tetapi ketika itu dia rajanya mendapatkan mimpi dan segala macam, akhirnya dikembalikan kepada Abraham, terus diberikan anaknya untuk mengabdi kepada Sarah gitu. Karena dia mengakui bahwa Abraham seorang nabi gitu. Cerita zaman dulu. Ya. Nah, berarti kalau mau dilihat kan sebenarnya kan posisinya, kedudukannya kan lebih tinggi Hagar sebenarnya kalau dari sisi status masyarakat gitu sebenarnya. Ya. Tetapi karena Sarah ini memang sudah istri pertamanya Abraham, Hagarnya diberikan kepada Sarah sebagai hambanya atau asistennya, maka mungkin orang Yahudi berpikir bahwa anak yang dari hambanya ini tidak bisa dianggap sebagai anak perjanjian gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Kalau dari status dia ini. Putri. Di sini nih mau baca apa nih? Hagar was a Daughter of Pharaoh. Jangan sedih. Jangan sedih lagi ya. Ini Alkitab yang otoritatif loh dari Yahudi loh. Gitu. Terus mau nanya, kan ibaratnya kalau dari perjanjian lama kayak kisahnya kan tentang Musa gitu ya. Maksudnya di Islam juga diajarin tentang Musa. Tapi balik lagi kan sebenarnya kalau Islam kalau misalnya contoh sholat itu kalau di agama Islam kan diajarkan sama Nabi Muhammad gitu kan, tata caranya gitu ya, yang lebih mungkin lebih teratur gitu ya. Sebenarnya penasaran sih kalau misalnya dulu zaman Nabi Musa gitu, itu cara tata ibadah cara sholat, cara berdoanya gitu seperti apa? Apakah ada baptis juga dulu, terus kenapa di Islam nggak ada? Saya jelasin ya. Di Yahudi ada yang namanya baptis ya. Baptisnya mereka adalah diselam. Orang menyelam ke dalam kolam gitu. Artinya itu adalah lambang bahwa dia mencelupkan seluruh tubuhnya ke dalam air sebagai lambang bahwa dia dosanya sudah disucikan gitu. Ya, dia keluar sebagai orang yang sudah suci dosanya. Itu pengertiannya baptis di kalangan Yahudi. Di Islam bagaimana? Ada nggak baptis? Ada sebenarnya. Namanya apa? Mandi besar. Ya. Tiap hari dia baptis. Atau mandi junub gitu. Tiap hari mandi junub ya? Tiap hari mandi aja. Ya karena mungkin kalau di daerah Palestina sama di daerah Arab kan lebih banyak gurun pasirnya, mungkin air kan lebih sedikit, jadi itu disempurnakan syariatnya, diperingan gitu. Yang tadinya orang harus menyelam ke dalam air, di dalam Islam cukup dengan mandi yang mana seluruh tubuh kena air. Kan sama juga, seluruh tubuh kena air gitu. Bedanya satu diselam, yang kedua hanya cukup mandi. Kan mungkin di Arab air masih susah gitu. Nah, itu sebenarnya hikmahnya sama.
baptis dan mandi besar tuh hikmahnya sama apa? Yaitu apa? Untuk menghilangkan hadas besar namanya. Gitu ya. Terus kalau kemudian tadi nanya tentang sholat, di dalam Yahudi ada sholat gak? Ada, namanya tefilah. Mereka sholat 3 kali sehari. Itu Islam 5 kali sehari. Nah, kok bisa beda? Nah, jadi gini, kalau di dalam Islam memang kita memahaminya atau mempercayainya, setiap nabi-nabi semua teologinya sama, akidahnya sama, kepercayaannya sama, Tuhan hanya satu, Esa, ya. Dan pesannya semua sama, tidak ada Tuhan selain, kalau orang Islam bilang Allah, kalau orang Yahudi bilang Hashem gitu. Ya, Hashem itu, kalau Yahweh itu Yahudi bukan? Yahweh ciptaan orang Kristen. Ya. Baru di abad 16 ada kata Yahweh. Orang Yahudi suruh ngomong Yahweh mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Itu bukan ucapan yang benar dari 4 huruf yang YOTVV itu gitu. Yahweh ciptaan orang Kristen yang bernama Jean Berdus, di dalam bukunya judulnya The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1563. Nah, kurang komplit apa coba? Ya, itu ciptaan orang Kristen. Orang Yahudi tidak mengenal kata Yahweh. Orang Yahudi kalau menyebut 4 huruf itu yang Yod He Vav He, orang Yahudi akan mengganti dengan Adonai atau Hashem gitu. Adonai itu artinya Tuhan, Hashem itu artinya nama itu gitu. Jadi mereka tidak boleh menyebutkan dengan sembarangan gitu. Ya. Masalah sholat, tadi saya bilang Islam kita mempercayai atau memahami bahwa setiap nabi akidahnya sama, pesannya sama, la ilaha illallah. Boleh dicek semua pesan daripada Nabi Musa semua sama. Orang Yahudi juga tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Islam juga ya. Mengenai syariat, nah kalau namanya sholat, terus kemudian ada zakat, kemudian ada ritual-ritual ibadah atau amalan-amalan ibadah, itu di setiap waktu itu yang sudah diturunkan kepada bangsa Israel itu kan bisa sedikit berbeda. Dari mungkin zaman Musa sudah diberikan begini sholatnya, dari zaman Abraham mungkin sholatnya sedikit berbeda, dari zaman Adam mungkin sedikit berbeda. Itu semua syariatnya disempurnakan dalam Islam. Tapi yang disempurnakan hanya syariat. Syariat itu hanya hukum ibadah, bukan hukum teologi gitu, bukan hukum akidah gitu. Kalau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, akidahnya cuma satu, nggak ada bedanya. Tuhan cuma satu, dan Tuhan tidak sama dengan makhluknya. Pencipta tidak sama dengan ciptaan gitu. Itu semua sama gitu. Ya, kan tadi kita udah baca kan Bilangan 23:19. Jadi yang disempurnakan dalam Islam itu adalah syariatnya atau hukum ibadahnya. Yang tadinya mungkin baptis dimudahkan dengan mandi besar. Yang tadinya perpuluhan 10% disempurnakan dengan zakat. Bayar perpuluhan nggak? Bayar. Kalau di gereja. Iya masih. Kalau Advent masih. Nah, kayaknya masih. Jadi hal-hal seperti itu yang sudah diberikan kepada Bani Israel atau bangsa Israel, itu semua yang disempurnakan dalam Islam melalui syariatnya. Tapi akidahnya sama, nggak berubah. Dari antara Yahudi, Kristen dan Islam, yang berbeda kan Kristen doang akidahnya. Yahudi dan Islam sama akidahnya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan hanya satu, Esa. Di Kristen walaupun bilang Tuhannya Esa, tapi Kristen bilang Tuhan punya 3 pribadi. Tuhan bisa jadi manusia gitu. Yang membedakan kan itu. Nah, kalau kita baca-baca dari catatan-catatan orang-orang yang menulis buku itu, dari mana paham yang 3 dan bisa jadi manusia ini berasal? Dari paganisme Romawi dan juga dari Helenismenya Yunani gitu. Sebenarnya ada satu momen yang bikin saya lebih yakin itu karena kisahnya Isra Miraj. Isra Miraj, oke. Waktu di Isra Miraj itu katanya kan awalnya mempertanyakan kan kenapa ibaratnya kalau Nabi Muhammad itu kan ada makamnya gitu kan, tapi kalau Yesus itu kan dia langsung bangkit gitu kan, nggak ada makam di mana, di bumi nggak ada. Di bumi nggak ada. Terus sebenarnya kan juga dimention di kisahnya Isra Miraj bahwa Nabi Isa itu masih hidup gitu kan, dan akan datang kembali. Yeah. Dan maksudnya ketemunya di kayak surga ke di langit ke berapa gitu kan, ada berapa 7
7 ya apa berapa? Total 7 langit ya. Nah, dan maksudnya ada momen ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus ada Nabi Abraham juga. Allah juga gitu kan. Iya. Berarti itu yang bikin saya mungkin oh benar berarti ini tuh beda sosok gitu, kayak Beda sosok. maksudnya bukan trinitas yang kayak diajarkan, tapi sebenarnya emang Nabi Isa itu, Yesus itu sebenarnya emang ia perantara juga sebagai Iya. sebagai nabi itu sih. Iya, betul. Kalau sebagai perantaranya betul. Di dalam Islam kita tidak membedakan nabi-nabi. Semua nabi-nabi adalah orang yang mulia, orang yang disebut dengan maksum, dibebaskan dari dosa. Yang namanya nabi itu yang milih siapa? Allah kan, ya. Sekarang Allah ini maha mengetahui nggak? Kira-kira maha mengetahui. Jadi ketika Allah memilih seseorang untuk dijadikan utusannya, Allah sudah tahu nggak orang ini bakal berbuat seperti apa? Harusnya tahu ya. Kalau kita berpegang pada prinsip bahwa Allah maha mengetahui, betul kan? Tapi kalau di dalam kitabnya ini Kristen dan Yahudi juga, bahkan di Yahudi ya, Nabi Nuh diceritakan ketika banjir sudah reda, mabuk anggur telanjang. Nabi Harun diceritakan Nabi ini membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Ya, di sini nih. Nabi Daud atau Raja Daud berzina dengan istri orang atau istri panglima tentaranya sendiri. Nabi Lot menghamili 2 anak perempuannya. Nabi Sulaiman atau Salomo atau Raja Salomo pernah menyembah Tuhan yang lain gitu. Dalam bahasa Arab tuh musyrik gitu. Nabi Ayub kan diuji, dan Nabi Ayub menyalahkan Tuhan karena menguji Ayub gitu. Kira-kira mungkin nggak Tuhan yang Maha Esa nih mengutus orang-orang seperti ini gitu, yang berbuat seperti ini gitu? Kalau Nabi Ayub katanya dia nggak Nggak apa? menyalahkan Tuhan. Coba buka di Ayub. Katanya dia bersabar. Ayub 30:21. Jangan sedih. Ayub 30:21 tuh. Jangan sedih. Jangan sedih. Mana Ayub? Ini Ayub 30:21 coba. Coba bacain. Oh, Engkau belum baca udah ketawa. Engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Kau apa? Memusuhi? Memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Yakin? Berarti dia curhat kali. Iya. Yakin nggak Tuhan memusuhi utusannya sendiri? Kan yang mencoba, dia kan nggak tahu apa-apa. Iya. Itu sedang apa? Sedang curhat? Sedang menyalahkan atau enggak? Sedang berdoa. Tuhannya kejam nggak? Ayo. Kira-kira gimana? Kalau kata-katanya begitu. Tuhan itu kejam dan memusuhi aku gitu. Yakin? Dia curhat. Curhat, curcol gitu ya. Iya. Kayak, Nah begitu kira-kira. Saya nggak tahu apakah itu gaya bahasa tertentu ya, saya nggak tahu. iya, saya dia bilang aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi Iya. engkau tidak menjawab. Nah jadi seolah-olah, Dia nggak tahu Iya. kenapa dia diuji. ya seolah-olah dia menyalahkan Tuhan dong. Iya. Gitu. Kalau Nah menjadi, terus Nabi Lot bisa menghamili 2 anak perempuannya. iya itu benar apa enggak? Ya baca aja Kejadian 3 berapa ya? Kalau itu benar di Alkitab, tapi kalau Nah kalau di Quran Iya. tidak ada cerita begitu. Iya. Nah di Quran malah memang anaknya Nabi Lot ini diminta oleh kaumnya, tapi Nabi Lot bilang kalau mau minta anak perempuan saya harus dinikahi dengan cara yang benar gitu. Ceritanya begitu. oh, kalau di Al-Quran kayak gitu, tapi kalau yang di Alkitab kan dia malaikat yang datang ya. Malaikat datang terus ngapain? Malaikat yang datang Iya. ke Nabi Lot terus. Iya. Terus orang-orang kaumnya dia malah minta malaikat itu suruh keluar kan, Iya. mau ditidurin kan? Iya. Karena kaumnya Nabi Lot adalah kaum LGBT gitu. Iya, begitu ceritanya. Nah bedanya begitu ya. Terus kemudian kalau di Bible Nabi Harun kan kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Dia yang akhirnya membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Nabi, utusan Tuhan, tugasnya apa? Menyerukan kepada manusia untuk menyembah siapa? Menyembah Tuhan.
Bagaimana ceritanya dia bisa membuat patung sapi untuk disembah umatnya gitu? Kalau di Quran siapa yang bikin patung sapi berhala? Hah? Lu salah bawa teman muslim kayaknya deh. Di Quran yang membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel itu namanya Musa Samiri lah orang. Ya. Itu Harun dalam Kalau di Bible Harun, kalau di Quran Samiri namanya. Samiri. Nah, Samiri itu bukan Samaria ya, bukan Samaritan. Samiri itu kalau menurut ahli tata bahasa itu ditengarai adalah orang asing. Bisa jadi dia adalah sebenarnya orang Mesir yang ikut bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena mungkin dia udah nikah sama orang Israel gitu. Orang itu, orang-orang di Mesir kan sudah terbiasa menyembah dewa-dewa patung-patung. Bisa jadi dia membuat patung itu karena dia sudah terbiasa menyembah patung di Mesir. Tapi katanya tuh kalau di Alkitab kan dia tuh kayak disuruh netizen masyarakat. Disuruh netizen. Iya. Iya, kan orang-orang nungguin Nabi Musa nih Musa ke nggak Gunung turun-turun. Sinai. Nggak turun-turun 40 hari, bersungut-sungut, ngomel, ngedumel gitu kan. Udah mati. Nah, katanya. terus tapi kan akhirnya Nabi Harun yang bilang, ya udah kumpulin anting, cincin, emas segala macam, kumpulin di lebur, baru dibentuk jadi sapi. Nah, gitu. Masa iya Nabi utusan Tuhan bikin patung untuk disembah manusia gitu? Kira-kira gimana logikanya? Masuk logika nggak? Enggak, maksudnya masuk logika nggak? Iya. Kalau Tuhan mengutus seseorang untuk memperingati umatnya, tapi malah Nabi ini yang membuat patung untuk disembah manusia. Tuhan tahu nggak bakal Nabi Harun bakal bikin begitu, bakal bikin patung? Tahu. Harusnya tahu dong, maha mengetahui kan. Berarti kalau begitu nabinya yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih nabi? Hilaf. Khilaf. Tuhan bisa khilaf. Enggak, si Harunnya yang hilaf. Oh, Harunnya yang khilaf. Tapi apakah mungkin sebagai nabi khilafnya sampai bisa membuat patung untuk disembah orang? Kalau khilaf makan buah kuldi, khilaf diampuni nggak? Enggak. Diampuni dong. Ya kan diampuni. Diampuni tapi tetap Dibuang kan. bukan dibuang kan, memang dari awal kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kan memang untuk menjadi khalifah di bumi. Gitu. Ya kan? Dibuang dari Taman Eden. Iya, Taman Eden di mana? Kalau di Bible. Surga. Kalau di Bible di bumi justru. Kalau di Quran di surga. Oh, Beda. kebalik ya? Ah, terbalik. Terbalik. Ikutin siapa? Kalau di Bible di bumi, kalau di Quran di surga. Oh, Kalau yang di Bible Nabi Adam diusir keluar dari Taman Eden. iya di Kalau yang di Quran Nabi Adam alaihissalam dan isinya diturunkan ke bumi. Itu. Ada pertanyaan lagi, Billy? Sama sebenarnya ada juga kan yang di Matius kayak ini tadi juga baca nih, kayak upah mengikuti Yesus. Ada ayat yang dibilang kan kayak setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau perempuan atau ayah atau ibu atau anak-anak atau ladangnya akan terima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Itu kan berarti kan kayak namaku gitu ya. Apakah maksudnya spesifik pengikut Yesus atau Ini tafsir ya. Jadi kalau orang yang mengikuti ajaran Yesus, otomatis dia akan mendapatkan balasan 100 kali lipat. Itulah. Ajaran Yesus apa? Coba buka Matius 23. itu Esa. Tuhan itu Esa. Ajaran Yesus di Matius 23 apa? Sampai 4. 1-4 baca. 1 sampai 3 lah cukup lah. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetaplah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya. Nah,
orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya kan mereka yang meneruskan ajaran Musa. Musa sudah mati nih. Orang-orang Farisi itu yang menduduki kursi Musa, artinya yang menjadi wakil Nabi Musa untuk mengajari bahasa Israel gitulah maksudnya. Apa? Ikutilah ajaran-ajaran orang-orang Farisi kan. Yang diajarkan orang Farisi apa? Taurat gitu. Taurat yang diturunkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Berarti orang Israel zaman Yesus pun disuruh oleh Yesus untuk mengikuti ajaran orang Farisi. Berarti untuk mengikuti ajaran Taurat dong. Gitu. Tapi jangan ikuti kelakuan orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan tapi tidak melakukan. Makanya orang Farisi disebut sama Yesus apa? Hei kamu keturunan ular beludak gitu. Dikritik sama Yesus gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan Yesus mengajarkan masih konsisten nih. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi kan melakukan. Terus Yesus bilang ke bangsa Israel, ikutilah ajaran orang-orang Farisi. Orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Berarti orang Farisi kan mengajarkan Taurat. Berarti bangsa Israel disuruh mengikuti ajaran Taurat. Kan begitu. Sekarang balik lagi tadi ke Matius 19:29. Yang tadi apa katanya? Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu atau anak-anaknya di ladang Di atau situ. ladangnya akan terima kembali 100 kali lipat. Ya. Di situ ada kata istri nggak? Ayah dan ibu. Ada istri nggak? Gak ada. Coba baca yang ini. Pasal 29. 9. Coba. Lucu nih. Waifu. Yang satu nggak ada kata istri, yang versi itu ada kata istri. And everyone who has left houses or brother or sister or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. Ada kata wife? Wife. Ada. Di yang tadi yang bahasa Indonesia ada kata istri? Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Kok bisa beda? Penerjemahan. Kalau ini masalahnya bukan penerjemahan lagi, ini masalahnya dari manuskrip aslinya. Ini dan ini menerjemahkan dari manuskrip yang berbeda. Yang ini ada kata istri, yang ini nggak ada kata istri. Nanti ada lagi yang versi bahasa Indonesia, yang versi lain dari bahasa Indonesia, ada yang pakai kata istri. Nih. Di ini. Kan yang bahasa Indonesia kan nggak cuma LAI aja. Bentar ya. Kalau yang bahasa Indonesia versi lain, ini ada versi yang namanya ILT, Indonesia Literal Translation. Lihat 29. Ada kata istri nggak? Ada. Nah, yang itu lain nggak ada. Yang paling baru yang mana? Yang itu. Itu yang baru, itu yang kan TB2 tuh. Ini beda versi. Nih, mau lihat nih. Dari tandain, ada nggak kata istrinya? Ada atau Nah, istri. coba baca di situ. Matius 19:29. Ada nggak kata istri di situ? Rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali. Nggak ada. Nggak ada ya? Iya, Yang tadi situ ada ya? ada. Yang salah yang mana? Yang nulis. Yang nulis. Dia kelewat. Polos jawabnya. Nah, kan saya cuma ngajak doang begini. Bisa nggak kitab yang kira-kira ada kasus begini? Ini baru contoh yang sangat kecil. Masih banyak contoh yang lain ya. Bisa nggak sebuah kitab yang seperti ini disebut sebagai kitab suci?
Dengan iman. Oh, dengan imani saja gitu. Insya Mungkin udah pernah nonton di video saya yang ini kali ya? Insya Allah dengan iman. Udah pernah belum? Belum. Billy udah pernah lihat? Pernah. Aku nggak Nah, pernah. tapi udah agak lupa. Oke. Pernah baca nggak di Bible itu ada ayat yang mengajarkan konsep Trinitas? Allah Bapa. Kan ada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau di Trinitas kan ajarannya begini. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka ketiganya adalah Tuhan. Betul kan? Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Betul? Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ajarannya gitu kan? Ayatnya di mana? Roh Nih, Kudus itu di dalam hati. ayat 7 baca nih, ayat 7. Lagi. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Udah ya. Di bawah nih, sorry. Ini ada catatan kaki nih. Ayat 7 sampai 8, kata di dalam surga sampai kata di bumi. Tulisan apa nih, Ba? Bagian ayat ini tidak terdapat Kencangan dikit dong. naskah Yunani kuno. Terus belum selesai. Naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Terus, Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. terus. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Terus, Karena bagian ini tidak asli. oh, tidak ketawa-ketawa. Kenapa? Masih ketawa-ketawa. Karenanya bagian ini ada kata pasti nggak? Tapi di Alkitab ini ada nggak? Nggak ada. Kalau ini cuman ayatnya doang. Kalau ini ada ayat, ada catatan Ada kaki. ayat, ada. Jadi Ini kan seperti tafsir lah. Ada nggak kata karenanya bagian ini pasti? tidak asli, Pakai pasti kan? Ya. Tidak asli apa? Kata lainnya. palsu. Nah, kan situ yang ngomong bukan saya. Jangan sedih. Billy mau baca sendiri silakan. Jangan sedih. Itu tadi ayat yang mana sih? Ini ayat ke-7 nih. Sebab ada tiga apa yang memberi kesaksian di dalam surga, ya kan? Jangan sedih. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ditulis apa? Dan ketiganya adalah satu. Mana ada kan? Nah ini. Dan ketiganya adalah satu. Jadi kan tiga pribadi satu. Ini konsep Trinitas. Ini nggak ada. Ada, coba buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Sama ayatnya. Waduh, ini dulu pendalaman Alkitab pasti bolos ini. Udah lama. Tadi buka kitabnya cepet tapi nggak tahu ayatnya di mana, apa isinya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab Baca. ada tiga yang memberi. Apa? Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Sama kan? Iya. Nah, berarti ada ayat yang di sini sama yang di sini sama. Cuman yang di sini tidak ada catatan kakinya. Oh, itu ada catatan Iya. kakinya. Tebalnya aja beda jauh kan? Iya. Nah, gitu. Itu boleh dibawa pulang. Oh, enak aja boleh dibawa pulang. Itu boleh dibawa pulang, baru kali ini ada orang Kristen bilang begitu. Nah, keterangannya begini nih. Catatan. Bagian ini pasti tidak asli. Pakai pasti loh. Kalau Berarti pas orang dulu kan kebiasaannya menghafal kan naskah itu. orang mana biasa menghafal? Kan di film-film Viking tuh yang Oh, itu. Viking. Asik. Jangan nonton Viking. Di, Menghafal apa maksudnya? yang kan mereka serang yang kota-kota itu, terus kan ada yang khusus menghafal naskah-naskah, terus dia tulisin lagi. Apa berubahnya dari situ? Nonton film apa sih? Jangan-jangan nonton film di itu Ila ya? Ada penghafal kitab. Nggak ada. Kalau tradisinya Kristen itu diturunkan dengan tradisi tulisan, bukan dengan tradisi Dia nggak hafalan. hafal. Enggak. Berarti dia nyalin. Iya, hanya menyalin. Satu-satunya film ya
yang ada orang hafal Bible itu cuma film judulnya Ellie yang main Denzel Washington. Ingat nggak? Ingat nggak? Ada kan? Nah, yang akhirnya dia bisa bacain lagi kitab atau dari awal sampai akhir gitu. Dan itu nggak ada orang bisa hafal Bible. Pernah lihat orang hafal Bible? Kalau Nggak usah semua dah, satu halaman aja. udah ada yang ada sih penghafal juga. Seluruhnya? Tapi iya dia hafal satu-satu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi nggak tahu. Nggak mungkin hafal satu Bible. Satu halaman aja nggak ada yang hafal. Nah itu bedanya sama Quran. Iya, ada penghafal. Kenapa Quran? Anak kecil aja bisa hafal. Pernah nggak kita kepikir begitu? Kok bisa? Oke lah, di Quran ayatnya 6.236 ayat. Di Bible ayatnya mungkin kurang lebih 32 atau 35.000 ya, tergantung versinya. Tapi yang 6.000 ini kira-kira kok bisa dihafal sama anak kecil? Pernah kepikiran nggak? Kan sama. Sama apanya? Ayatnya nggak berubah-berubah. Bukan soal ayatnya nggak berubah, tapi itu murni firman Tuhan, makanya mudah dihafalkan. Kalau ini yang nulis kira-kira ada 40 orang gitu, dalam rentang waktu 1.500 tahun. Sekarang kalau yang itu, yang Kenny pegang, ini kan yang dipegang oleh Kristen Protestan. Ada berapa kitab total di situ? Lupa. Ini kan ada daftarnya nih, coba buka di depan. Buka depan. Nah ini, kan ada daftar ini. Ini sama ini, totalnya ada berapa? Bisa dihitung kan? 66 kitab. Oke? 66. Yang ini punya Katolik nih. Yang kan tadi belum baca Ini nih. yang sekarang Masih ada. Tidak untuk diperdagangkan. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi ya? Resmi kan? Ini ada berapa kitab? Nah, ini kan ada, sebentar, daftar di sini. Dari mulai Kejadian, ini total sampai ke sini. Di sini ada 7 kitab, ya, 7 kitab yang di situ nggak ada. Namanya kitab Deuterokanonika. Ya, nih sebentar. Bentar ya. Ada Tobit. Tobit siapa lagi? Nama kitab Tobit. Bentar nih. Ada kitab Kebijaksanaan bin Sirach. Kemudian ada ke-12 ini ada sebentar nih. Mau baca. Baruh, ini ada Baruh kan? Kemudian ada Susana, ada tambahan Daniel, ada 7 pokoknya kitab tambahan. Nih ada Yudit, ada Tobit, ada Makabe 1, Makabe 2, bahkan nanti di kitab lain ada 3, 4. Ini 7 kitab yang ada di dalam kitab suci Katolik ini disebut dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Di Protestan itu ditolak gitu. Jadi kalau totalnya itu 66 kitab atau 66 surat, yang di sini 73 kitab. Gitu. Kenapa ditolak? Karena dianggap bukan firman Tuhan gitu. Hanya cerita-cerita sejarah gitulah. Ya. Ini 73 nih. Udah kelar belum? Udah kelar belum? Belum. Ada lagi. Ini apa? Ortodok. Berapa kitab? Ortodok 78 kitab. Nambah lagi. Jadi kalau di sini 73, di sini tambah 5 lagi, 78. 78, 73, 66. Udah kelar belum? Belum. Lu yang bilang belum? Kok tahu belum? Ini Ethiopia. Ya Bible. Ya, Ethiopia nih. Gereja Ada tambahan lagi nih. Ini berapa totalnya? 81 kitab. Jadi kalau itu 66, 73, 78, 81. Ini gereja awal mula-mula. Enggak, ini gereja Ethiopia namanya. Belum mula-mula. Ada lagi nggak? Berarti ada lagi. Dikeluarkan semua. Udah. Ya. Jadi kalau disebut
Kalau ini disebut firman Tuhan yang menjadi buku begini, yang salah yang mana gitu? Yang mana? Ada yang 66, 73, 78, 81. Yang asli yang mana? Kalau gua nanya bukan yang asli, yang salah yang mana? Kenapa beda-beda gitu? Yang asli. Ya, berarti kalau ada konsep firman Tuhan jadi kitab atau jadi Bible, ini berarti belum selesai nih. Kristen ini 81, Kristen Ortodok 78, Kristen Katolik 73, Kristen Protestan 66. Kristen. Berarti belum selesai kan konsepnya kan? Terus konsep ketuhanannya ya dari kitab-kitab ini ada kelompok yang disebut Trinitarian. Trinitarian Kristen yang mempercayai Trinitas sebagai konsep ketuhanan, termasuk GPIB dan Advent. Nanti ada lagi Kristen Unitarian. Unitarian itu tidak menganggap atau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya ciptaan, tapi dia ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi dia bukan Tuhan gitu. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ada Kristen Oneness namanya. Oneness ini percayanya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Jadi kalau Unitarian satu Tuhan tiga pribadi, kalau Oneness satu Tuhan satu pribadi. Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus gitu. Nah, ini berarti kan ada konsep Tuhan yang belum selesai, ya kan? Dengan kitab-kitab ini Kristennya belum selesai nih, belum kelar berarti ini konsep ketuhanannya, karena masih ada perbedaan begini gitu. Zaman dulu lagi ada Kristen yang menyembah Bunda Maria. Pernah dengar? Pernah dengar Kristen menyembah Bunda Maria? Nah, tapi udah punah gitu lah. Makanya masih ada. Makanya di dalam Quran semua konsep-konsep ketuhanan itu dibantah sama Quran. Ya. Konsep orang-orang yang menyembah Bapa sebagai Yesus, Yesus sebagai Bapa, atau Allah sebagai Isa putra Maryam, ya, itu dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 73. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ya, ini membantah yang Oneness. Kalau yang ini kan tidak menganggap Yesus Tuhan kan. Kalau yang menganggap Yesus Trinitarian, yang percaya Trinitas, dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 73. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga gitu. Untuk membantah orang-orang yang dulu menyembah Maria, itu dibantah di surat yang sama, Quran surat Al-Maidah ayat 116. Itu nanti insya Allah pada hari kebangkitan Nabi Isa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu ya sebagai sesembahan mereka? Orang-orang Kristen yang zaman dulu menyembah Maria itu nama kelompoknya adalah Koliridianisme, atau kelompok Kristen yang disebut dengan Mariamites gitu. Jadi zaman dulu ada orang-orang Kristen, bahkan Koliridianisme itu ada di Arab, malah di Arab Saudi, menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya Kristen pada zaman itu di abad ke-5 akhirnya membuat konsili namanya Konsili Efesus untuk menyesatkan atau menyatakan orang-orang yang menyembah Maria itu sesat gitu. Konsilinya namanya Konsili Efesus 431 Masehi, menyatakan Maria sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Itu dibantah sendiri sama Kristen gitu loh, bahwa Maria bukan Tuhan gitu. Tetapi karena ada orang-orang yang menyembah Maria dan adanya di Arab Saudi, otomatis kan orang-orang Arab Saudi juga paham gitu bahwa ada orang yang menyembah Maria sebagai Tuhan gitu, ya kan? Makanya dibantah di Quran surat Al-Maidah 116 itu. Kalau surat Al-Maidah itu di ibaratnya turun waktu di Mekah atau di Madinah atau? Oh, itu udah daftarnya. Kalau mau cari itu gampang. Saya ada daftarnya sebentar. Itu ada di sini. Gampang itu sih. Nih. Mana ya?
Oh, 25 nabi. Al-Maidah suratnya itu turunnya di Madinah. Turunnya di Madinah. Itu ada 120 ayat. Urutan sebentar. Ya benar. Turunnya di Madinah. Jadi ada yang turun di Mekah dan yang turun di Madinah. Jadi kalau kita bisa katakan begini, ayat-ayat yang turun di Mekah itu ayat-ayat yang fokus kepada teologi, gitu. Fokus kepada akidah, ya, dan juga berbicara tentang misalnya contoh kayak hari penghakiman gitu. Tapi kalau ayat-ayat yang turun di Madinah itu sudah ayat-ayat yang fokus kepada aturan hidup bermasyarakat gitu, ya. Jadi kalau di Madinah nih, di Mekah ini ayat-ayat yang diturunkan ini urusannya hablum minallah, urusan manusia dengan penciptanya. Kalau di Madinah ayat-ayat yang turun itu yang urusannya hablum minanas, urusan manusia dengan antar manusia atau dengan pemerintahan, bagaimana cara memerintah sebuah negara gitulah, kepemimpinan gitu, hukum-hukumnya antar manusia gitu. Beda di situ. Ya. Ada lagi mau tanya? Ada. Apa? Kalau di Advent itu kan ada hari Sabat kan, itu ngikutin Taurat. Iya. Musa. Kalau di Al-Baqarah juga ada tentang hari Sabat. Barang siapa yang tidak menyucikan Sabat dia hina seperti kera. Itu gimana? Itu sebenarnya celaan gitu ya. Itu celaan Quran terhadap orang-orang Yahudi yang apa namanya? Udah. Menyiasati gitu. Menyiasati Sabat gitu. Jadi kalau Sabat kan memang nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Ada orang-orang Yahudi zaman dulu itu pada zaman Musa itu yang membuat perangkap ikan pada hari Jumat gitu. Ya. Untuk apa? Untuk supaya nanti hari Minggunya tinggal ngambil ikannya, itu juga nggak boleh. Nah, orang-orang yang memang menyiasati hari Sabat itu yang dianggap orang-orang yang menyelisihi hukum atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan kera. Orang-orang Yahudi yang membaca ayat itu marah nggak kira-kira? Masa begitu? Iya kan. Rabi-rabinya nggak marah. Mereka nggak marah. Mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi itu memang pintar menyiasati gitu. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tegar tengkuk kalau kita baca istilah di Bible gitu. Berarti kalau mengikuti Taurat, kalau di Islam hari Sabat dia gimana? Gini, jadi kalau di Islam kan tadi saya sudah ceritakan bahwa Taurat, Zabur, Injil itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Hanya kepada bangsa Israel kan. Nah, sedangkan Quran itu diturunkan atau diberikan kepada siapa? Semua manusia, alam semesta, disebutnya rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak perlu lagi mengikuti hukum yang di Taurat itu, karena hukum yang di Taurat itu sudah ada di dalam Quran kita juga, tetapi disempurnakan syariatnya gitu. Seperti tadi contoh yang tadi kita tahu ada sholat 3 kali sehari, di Quran 5 kali sehari, itu disempurnakan. Perpuluhan disempurnakan dengan zakat. Puasa dulu Nabi Musa mungkin 50 hari, Nabi Isa 40 hari, di Quran disempurnakan dengan Quran dan sunnahnya. Puasanya 29 atau 30 hari gitu. Tetap ada berarti ya, dia tetap ada tapi Tetap ada 10 perintah Allah yang ada dalam perjanjian lama, di Quran ada nggak? Ada. Tetap ada. Bahkan malah nambah jadi 100. 10 perintah Allah berarti termasuk hari Sabat. Iya, tapi kan udah disempurnakan. Disempurnakannya kalau untuk bangsa Israel dengan Sabat, di Islam diberikan hari yang khusus yaitu hari Jumat gitu. Kenapa hari Jumat? Ya, itu dianggap sebagai hari yang paling agung lah gitulah. Untuk laki-laki, untuk perempuan mah nggak usah. Untuk perempuan nggak usah Jumatan, boleh ikut Jumatan, tapi bukan berarti wajib, enggak. Wajib. Yang wajib hanya untuk laki-laki gitu. Kalau perempuan lebih baik sholat di rumah, di kamar yang paling sempit gitu. Jangan pamer gitu kalau. Curhat. Tapi boleh nggak ke masjid? Boleh, tetap boleh gitu. Ada lagi? Kalau di Alkitab kan juga ada yang kayak ada ayat yang kalau nggak salah di Yohanes tuh
yang Yesus itu ada sebelum Abraham. Oh, Yohanes 8:58. Yohanes, dia kayaknya Yohanes. Ya, coba 8 buka ayat Yohanes 59. 8:58. Ya, lalu mereka mana sih? Sungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, itu Yohanes 8:58 kan? Iya. Nah, itu boleh dikatakan begini. Jadi semacam kayak orang salah memahami apa yang dimaksud oleh Yesus gitu. Kalau orang berpikirnya bahwa Yesus sudah ada secara fisik sebelum Abraham, itu salah gitu. Salahnya gimana? Bahwa kalau Yesus bilang sudah ada sebelum Abraham, itu artinya sudah ada dalam pengetahuan Tuhan gitu. Iya, dia udah Ya. membuat. Kita bisa ambil contoh ayat-ayat yang lain di Perjanjian Lama. Misalnya gini. Siapa? Salomo ya. Buka Amsal 8. Amsal 8 ayat 22. Ini juga buka ya. Amsal 8 22 sampai 25. Coba bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. 23 sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. 24 sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. 25 sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Jadi kalau begitu gimana? Apakah kita mau mengatakan bahwa Salomo itu sudah ada sebelum bumi ada? Membuat. Ya menurut ayat-ayat ini begitu, gitu kan? Coba buka lagi di Ayub 38. Pasal 38 ayat 4 sampai 7. Kayak pendalaman Alkitab. Tahu nih. Tolong Isan bukain dikit dong. Udah mulai nih. Ayub berapa tadi? Ayat berapa tadi? 38 ayat 4 sampai 7. Ayub 38 ayat 4. Atau Billy mau bacain? Iya. Atau ini terserah, coba. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Di atas apakah alas-alasnya dipancang? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika ia menyembur keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain Ya, benang. jadi ini apa? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi ini juga kurang lebih sama dengan yang di Amsal tadi, gitu ya. Sekarang buka di Yeremia 1 pasal 5 coba kan. Yeremia 1 pasal 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuh, sebelum lahir sudah ditetapkan sebagai nabi. Sekarang Billy buka di Efesus 1 ayat 4. Oh, Yeremia. Benar-benar PA nih Erik. Efesus 1 ayat 4. Apa katanya? Efesus 1 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Allah telah memilih kita apa? sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum Abraham juga kan? Nah, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Gimana Ken? Sebelum dunia dijadikan, katanya Allah sudah memilih kita, katanya. Berarti kalau kita baca tadi keempat yang di Amsal, yang di Ayub, yang di Yeremia, yang di Efesus, boleh nggak saya katakan bahwa sebelum bumi diciptakan, Allah atau
Tuhan yang Maha Esa itu sudah mengetahui kita. Kita ini sudah ada di dalam pengetahuannya. Masuk nggak? Ya kan? Jadi kalau Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada, sama nggak dengan ini? Itu, ya, itu sanggahan pertama. Yang kedua, orang Kristen itu menggunakan Yohanes 8:58 yang dibilang I am, gitu kan? Ya. Itu disamakan dengan yang di Keluaran 3:14. Anda kan ayatnya? Keluaran 3:14. Coba cepetan mana? Kenny sama Billy buka Bible-nya. Firman Allah kepada Musa. Ya. Apa katanya? Aku adalah aku. Nah, orang Kristen atau apologet Kristen sering menggunakan Yohanes 8:58 disamakan dengan Keluaran 3:14. Di Keluaran 3:14 itu kan bahasa Ibrani-nya eheye eser eheye. Aku adalah aku gitu. Yang Yohanes 8:58 itu disama-samakan dengan itu. Jadi seolah-olah untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Paham ya maksudnya? Nah, I am atau aku ada itu bahasa Yunani-nya apa? Ego eimi gitu. Ya bahasa Yunani-nya. Bahasa Ibrani yang di Keluaran 3:14 eheye eser eheye. Coba kalau kita terjemahkan eheye eser eheye ke dalam bahasa Yunani, bakal jadi ego eimi enggak? Enggak ternyata. Itu jadi tidak masuk ke dalam argumen kalau mencoba membuktikan bahwa Yesus Tuhan menggunakan Yohanes 8:58. Itu. Ya, kalau eheye eser eheye itu kalau dijadikan apa namanya? Ke dalam bahasa Yunani itu jadinya ini nih kalau misalkan sebentar. Harus ada hoon gitu. Ya, sedangkan kata ego eimi itu sebenarnya kata yang jamak yang biasa dipakai orang yang berbahasa Yunani. Ya. Ini ada contoh nih, ada contoh orang-orang yang menggunakan kata ego eimi. Nah, coba buka di Yohanes 6:35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Nah, itu pakai ego eimi juga gitu. Tapi ketika Yesus yang ngomong ego eimi di Yohanes 8:58 dianggapnya Yesus sebagai Tuhan karena mau disamakan dengan eheye eser eheye. Orang lain yang berbahasa Yunani yang ngomong ego eimi gak dianggap sebagai Tuhan. Contoh, siapa yang ngomong pakai ego eimi? Yudas juga ngomong pakai ego eimi di Matius 26:25. Sama, jadi itu hanya kata-kata yang biasa gitu. Matius 26:25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, bukan aku. Bukan aku itu di situ pakai kata Yunani-nya juga ego eimi. Pontius Pilatus juga ngomongnya pakai ego eimi. Ada di Yohanes 18:35. Coba. Apakah aku seorang Yahudi? Itu kata Pilatus. Ya, Aku, ya kan? apakah aku Itu juga Yunani juga ego eimi. Petrus juga ngomong pakai ego eimi. Kisah Para Rasul 10:21. Sama, jadi ego eimi itu ya kata-kata yang biasa, aku gitu aja. Paulus juga ngomong pakai ego eimi. Tapi ketika Yesus yang ngomong ego eimi disangkutkan dengan Keluaran 3:14. Dianggap bahwa Yesus sudah ada, makanya dianggap Yesus menghujat Allah gitu tulisannya kan. Dianggapnya bahwa bagaimana ceritanya kamu umur belum 50 tahun atau belum 30 tahun tapi kamu sudah bilang kamu sudah ada sebelum Abraham gitu. Yang dimaksud Yesus bukan berarti dia fisiknya sudah ada, wong Yesus lahirnya tahun 4 sebelum Masehi gitu. Kira-kira gitulah, hanya kesalahpahaman gitulah antara ucapan Yesus yang maksudnya lain dipahami lain oleh orang-orang Yahudi pada saat itu gitu. Ya, jadi ada 3 jawaban tuh. Pertama,
Kalau dibilang Yesus sudah ada sebelum Abraham, Salomo, Yeremia, Ayub, bahkan kita semua sudah dipilih sebelum kita lahir, sebelum bumi diciptakan, ya. Yang kedua dihubungkan dengan Keluaran 3:14 yang artinya Ehiesere, kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani jadinya bukan ego eimi tapi jadi hoon gitu. Yang ketiga, kalau kita bilang ego eimi itu langsung dianggap Tuhan, karena Yesus mengatakan, Pontius Pilatus bilang pakai ego eimi, Petrus juga ego eimi, malaikat Gabriel bahkan juga pakai ego eimi. Ada di malaikat Gabriel itu ada di Lukas 1 ayat 19 juga pakai ego eimi gitu ya. 3 pendekatan ini bisa menjawab itu sebenarnya gitu. Ada lagi Terakhir nih. Kan ada di Yohanes juga bilang kayak kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang aku adalah guru dan Yohanes 13:13 kita buka ini. Buka dulu kan Yohanes 13:13 kan. Habis ini KKR. Kalau yang Tapi di terjemahan itu emang Yesus sendiri yang ngomongkah atau sebenarnya Lord. masih diragukan gitu kayak yang di situ. Oke, gini, sebelum saya jawab, saya kasih tunjuk dulu. Kalau yang dipegang oleh Billy tadi kan menyebutnya aku guru dan apa? Tuhan. Ya kan? Kalau ini apa? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Sama nggak Tuhan sama Tuhan? Beda. Beda. Kalau dari segi bahasa Inggris sih begini. Nah, bahasa Inggris coba apa? Lord. Kalau di bahasa Inggris itu Lord. Nah, nih. Salah. Ya kan? You call me teman teacher. karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke